Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Dimex Talk. Let's talk about trading. Nah, kali ini halo semuanya Bapak Ibu, selamat siang, selamat malam. Mungkin yang lagi nonton di acara YouTube Dimex Official, khususnya di acara Dimex Talk ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, nah mungkin kali ini Dimex Talk-nya sedikit berbeda ya. Karena mungkin ini first time Firda pribadi membawakan acara ini bersama salah satu coach yang ada di Dimex juga. Mungkin sebelumnya Firda mau perkenalan dulu diri. Selamat malam Bapak Ibu, selamat siang, salam kenal. Saya Firda, trading analis dari Dimex. Dan mungkin di sini Firda nggak sendiri, bersama salah satu coach yang ada di Dimex. Mungkin Bapak boleh perkenalan dulu. Oke, terima kasih Mbak Firda. Biasanya kamu bawain ini ya, webinar atau apa ya? Betul. Ini baru pertama ya? Iya. Oke, jadi masalah. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol berarti kan. Oke, buat semuanya sahabat trader di luar sana, balik lagi di acara di Dimex Official di Mock Talks ya, khususnya bersama saya Religi. Saya salah satu edukator dari PT Dimex ini, yang dimana kalau misalkan Bapak Ibu semuanya yang pengen belajar bisnis trading forex itu nanti bisa datang aja ke kantor kita, nanti kita bisa ketemu bareng-bareng, itu paling Bu Firda ya. Oke, siap. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tema yang cukup menarik nih Pak Religi. Kita bakal ngebahas tema kenapa 90% orang gagal dalam dunia forex. Cakep gini namanya nih. Lumayan seru nih ya. Ya. Temanya. Tim konten nih yang pinter ini. Tim kontennya nih yang pinter nih. Iya, tim kontennya. Oke. Sebelumnya nih Firda mau bertanya mungkin ya sama Pak Religi dari segi pandangan Pak Religi. Wajar gak sih kalau gagal dalam dunia trading forex itu, ataupun gagal gak sekiranya kalau misalkan kita gagal bisa diperbaiki atau bisa dievaluasi enggak Pak? Oke, wajar gak sih kalau misalkan orang masuk dalam dunia forex itu gagal gitu maksudnya? Iya, betul. Kalau misalkan dikatakan gagal, mungkin banyak banget ya orang yang gagal dalam bisnis trading forex ini sebenarnya, Mbak Firda. Karena mungkin orang tuh banyak stigmanya gini, orang masuk ke bisnis trading forex dengan pemikiran kayak trading forex itu gampang, trading forex itu mudah gitu kan, saya bisa dapetin profit kapanpun dimanapun juga. Yang mereka pikirin itu adalah bagian dari profitnya, iming-iming profitnya. Nah, padahal ketika mereka terjun gitu kan ke lapangan, banyak sesuatu hal yang harus semuanya pelajarin gitu loh. Nah, semuanya pelajarin dan itu benar-benar perlu proses sebenarnya. Adapun dengan pandangan disebut dengan mudahnya itu adalah apa? Menurut kalimat saya adalah mudah dalam melakukan transaksinya. Karena kan transaksinya cuma kayak buy dan sell doang kan. Betul. Kan adalah simple gitu kan. Tapi maksud dari proses itu, maksud dari buy dan sell itu ada proses yang harus dilakukan. Jadi kalau kalimatnya wajar gak sih ada orang yang gagal dulu dalam bisnis trading? Jangan ngomongin bisnis trading, bisnis konvensional yang lain pun orang banyak kok yang gagal. Jadi kalau kalimatnya wajar, menurut saya wajar-wajar aja. Tapi di sini harus kita perhatikan, apakah orang itu mau bangkit atau enggak gitu, Mbak Firda. Jadi kalimatnya ya kalau menurut pandangan saya pribadi. Oke, berarti dapat disimpulkan gagal dalam dunia trading ini wajar-wajar aja. Dong, wajar banget. Cuman kita harus tetap bangkit, mengevaluasi setiap trading yang kita lakukan gitu ya. Betul banget. Oke, kita lanjut aja kali ya ke pertanyaan yang pertama mungkin. Menurut Pak Religi, apa faktor-faktor utama yang menyebabkan 90% orang mengalami kegagalan dalam dunia trading forex? Oke, kalimatnya adalah faktor utama yang menyebabkan orang gagal dalam bisnis trading forex gitu kan. Dan secara persentase benar sih, itu 90% orang gagal dan 10% adalah orang yang berhasil ya dalam dunia forex. Termasuk saya pribadi sebenarnya dalam hal proses nih, gak disebut gagal dan gak disebut sukses juga. Karena ya itu tadi proses kan dalam meniti karir di bisnis trading forex ini, dan benar-benar gak mudah. Oke, kalau misalkan ditanyain faktor utamanya itu adalah apa? Mungkin bagi orang-orang pemula ya, Mbak Firda. Bagi orang pemula yang mereka di mana baru terjun dalam bisnis trading itu, mereka itu mindset yang salah. Nah, mindsetnya dulu nih yang salah menurut pandangan saya. Kenapa mindsetnya yang salah? Karena yaitu tadi, ketika misalkan masuk ke ranah bisnis trading forex, banyak orang itu tidak mau mempelajari ilmunya dulu, Mbak. Gitu. Jadi mereka gak mau mempelajari kayak edukasinya dulu, di mana mereka hanya berpikiran di sini itu, gue masuk dalam bisnis gitu kan, trading. Yang dia pahami adalah trading itu dapat menguntungkan benar-benar besar banget. Atau kalimat itu adalah makes money. Alhasil, maaf ya, di luar sana banyak orang yang kena scam,
banyak orang yang kena tipu gitu kan. Alhasil mereka menginvestasikan dananya nyampe ratusan juta, kenyataannya bukan ratusan juta gitu yang didapetin, bahkan uang yang modal dia tuh hilang, nggak ada karena termakan iming-imingi gitu kan. Jadi faktor utamanya adalah apa? Pertama, biasanya orang yang gagal dalam bisnis trading itu dia nggak siap dengan ilmunya, edukasinya di sini. Yang kedua, dia nggak siap dengan psikologis tradingnya juga. Itu ya. Yang ketiga, dia nggak tahu cara nge-manage keuangan dari bisnis tradingnya. Karena kalau misalkan kita masuk dalam sebuah bisnis tanpa ilmu, sorry ya itu kalimatnya dalam trading sendiri itu gambling kan jadinya kan, jadi dia nebak-nebakan dong kalau kayak gitu. Nah terus kalau misalkan trading tanpa psikologis juga gitu kan, itu nantinya tuh bakalan gak sabar, gak disiplin, banyak ketakutan gitu kan, greedy atau ngerasa kan. Nah biasanya kayak gitu kalau pemula kan. Nah tapi hal itu gak jadi masalah sih sebenarnya kalau misalnya berani di make. Yang terakhir adalah money management, dimana orang berpikiran kalau misalkan oke, di trading gue bisa mendapatkan profit dalam sehari itu 10 juta nih, atau bahkan 50 juta atau berapa. Faktanya bisa gitu, tapi kalau ngomongin siklus bisnis itu bukan bisnis yang baik, Mbak Firda. Itu benar-benar kayak udah menyalahi aturan dari money manajemennya. Ngobrol aja sama orang-orang yang udah paham banget dalam dunia trading di sini, udah pasti mereka gak bakal setuju kalau trading itu mendapatkan untung secara besar, secara singkat. Karena satu hal yang harus kita lakukan adalah apa? Ruginya juga bakalan besar juga. Gitu. Jadi ada 3 hal sih faktor utamanya: edukasi, psikologis, money management. Oke, berarti itu ya Bapak Ibu Sobat Trader semuanya. Ada beberapa faktor mungkin yang menyebabkan orang gagal dalam trading forex. Itu pertama kita harus memperhatikan dari segi edukasi, ilmunya, psikologis tradingnya, dan juga mindset mungkin tadi ya. Mindsetnya harus diperbaiki dulu gitu. Betul. Oke, yang kedua nih pertanyaannya Pak. Apa yang dapat dilakukan trader forex untuk menghindari kesalahan umum? Apa yang bisa dilakukan trader forex untuk menghindari kesalahan umum? Berarti di sini kita harus tahu dulu nih kebanyakannya salah-salahnya apa gitu kan? Nah, biasanya gini, Mbak. Kalau misalkan orang itu baru terjun dalam bisnis trading forex, ini berdasarkan kasus juga ya yang sering saya hadapi gitu kan, yang sering saya alami ketika member di DMAX yang baru nih baru terjun. Mereka itu greedy, Mbak. Mereka tuh greedy dan mereka tuh bener-bener psikologisnya itu psikologis yang pada dasarnya belum siap sih sebenarnya. Makanya kan di DMAX kita ada pembelajaran dulu nih. Nah, di mana ketika misalkan mereka masuk, mereka greedy, mereka tuh ketakutan. Kan gitu, itu ketakutan banget ya, dalam artian kasarnya minus $10 aja udah ke bawah mimpi gitu kan. Nah, itu kan khawatir juga. Nah, jadi kalau misalkan greedy kayak gitu, palingan apa ya? Gak bakalan bisa membuat tradingnya itu bener gitu kan. Jadi gak bakalan bisa sesantai atau misalkan dinikmatin. Karena kan pada dasarnya trading itu kan harus dinikmatin kan. Nah biasanya sih greedy juga sih, Mbak. Oke, berarti apa yang dapat dihindari trader untuk menghilangkan kesalahan umumnya? Dihindari trader untuk menghilangkan kesalahan umumnya? Gini sih, seperti yang tadi dikatakan kan, minimal gitu kan. Minimal orang tersebut ketika terjun ke dunia bisnis tradingnya mereka mempunyai mentor lah. Oke, mentor berarti ya yang harus diperhatikan. Mempunyai mentor yang udah berpengalaman. Karena gini, kalau misalkan masuk trading asal-asalan tanpa pembelajaran, udah pasti itu jawabannya mereka bakalan minus ya, bakalan rugi gitu kan. Tapi seenggaknya kalau misalkan punya mentor, nah itu yang udah berpengalaman, seenggaknya mereka bakal punya arahan gitu loh. Arahan yang bisa memberitahukan kalau misalkan trading yang baik itu seperti ini nih. Jadi itulah jawabannya. Mentor dulu, temuin mentor. Oke, berarti jangan trading sendiri kalau memang kita masih belum cukup untuk dari segi ilmunya ya. Betul. Kita membutuhkan seorang profesional dari dunia ini. Dan mungkin mentor salah satu alasan untuk bisa kita jadikan solusi gitu. Lebih ke diskusi juga sama orang-orang ya. Dan maksudnya tuh kenapa saya bilang kayak gitu, karena kan di DMAX kita mentor banyak banget ya. Mentor banyak banget, mau ketemu sama mentor siapapun juga di kita ada gitu kan, kasarnya di bidang expertnya masing-masing tuh. Jadi kenapa saya bilang kayak gitu bukan karena promosi di DMAX, tapi emang faktanya ya guys sih bro. Kita berbicara aktualnya. Bapak Ibu semuanya, kalau trading bareng di DMAX tentunya kita ada ilmunya itu. Edukasi yang bisa didapatkan lah. Berarti ilmu itu sangat penting ya, Sobat Trader Bapak Ibu semuanya. Dong. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih ya Pak. Bagaimana cara mengendalikan emosi dan psikologis dalam trading forex? Psikologis dan emosi, bagaimana cara mengaturnya? Bagaimana cara mengatur psikologis dan juga emosi dalam bisnis trading forex? Ini sebenarnya benar-benar susah, Mbak, sebenarnya. Serius. Ini saya gak bercanda. Karena gini,
kadang kan kalau misalkan ngomongin psikologis itu kan balik lagi karena pengendalian diri kita. Iya. Dan masalahnya psikologis tuh ada di diri masing-masing. Nah kayak kita ngobrolin sekarang di Dimex aja. Di Dimex kan kita menyediakan fasilitas edukasi, ya kan, pembelajarannya. Terus kita juga menyediakan tetap pembelajaran fundamental, teknikal, money management dan yang lainnya. Tapi untuk ngomongin psikologis gitu kan, itu nggak bisa kita pelajarin, Mbak, gitu loh. Karena psikologis itu datangnya dari diri sendiri. Nah, adapun dari pihak di Dimex kita hanya bisa menyarankan doang. Nah gitu kan. Nah jadi kalau misalkan ngomongin caranya adalah kayak gimana? Pertama, carilah lingkungan yang tepat yang bisa membangun komunikasi hal yang positif dalam bisnis trading ya. Itu yang saya rasain. Karena gini, ketika kita trading sendiri itu beda. Trading sendiri misalnya kayak, oke, gue bakal ngelakuin buy nih gitu kan. Ternyata harga turun. Nah di situ kalau trading sendiri kayak cut loss gak ya atau gimana? Oh ini secara plan-nya aku mau di cut loss. Pas di cut loss ternyata harga malah naik. Hancur dong. Beda kalau punya lingkungan. Nah salah satunya grup lah ya kayak di Dimex. Betul. Kita transaksi nih buy, gak sesuai arahan. Dia tinggal chat di grup. Master, ini saya transaksi buy, kira-kira punya plan apa ya? Yuk kita diskusi. Iya gak sih? Nah dengan cara diskusi kayak gitu itu kan bakal nambah psikologis yang baik kan? Nah jadi kalau misalkan teman-teman gitu, cara mengendalikan psikologis menurut saya adalah apa? Carilah lingkungan yang sesama trader karena itu penting. Ya kan? Lingkungan secara trader biar menambah ilmu kita juga, nambah aura kita juga. Terus yang keduanya adalah belajar ilmu-ilmu ikhlas, Mbak. Iya beneran itu penting. Mungkin cuma satu kata gitu kan, ikhlas. Tapi untuk masuk ke ranah bisnis trading, kalau misalkan kita nggak punya poin ikhlas itu susah. Karena nanti ketika loss itu awalnya tuh kayak pengen balas dendam gitu kan, atau pengen loss nih misal $200 hari ini, ya pengennya masuk market lagi. Terus-terusan Nah itu kan psikologis jelek kan. Nah dimana makanya kalau kita udah punya plan, pasang TP nih, pasang SL, udah siapin ikhlasnya rugi di sekian, udah siap juga dengan take profit sekian, tinggalin, lihat hasilnya profit bersyukur, loss juga ya kita evaluasi. Nah gitu. Oke, berarti ini balik lagi ke mindset ya, mungkin kalau dari bagaimana cara pengendalian emosi dan psikologis itu balik lagi ke diri sendiri. Betul. Cuman di sini mungkin salah satu sarannya kita diskusi juga sama salah satu mentor ataupun di grup yang ada di kalian punya. Terlebih di Dimex kita mempunyai grup fasilitasnya ya. Iya betul banget. Gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat nih Bapak Ibu. Oke, gimana tuh? Kenapa money management ini penting dalam trading forex Pak nih? Oke, good. Gimana? Keren nih. Kenapa money management itu sangat penting dalam bisnis trading forex? Berbicara money management berarti berbicara cara nge-manage keuangan. Betul. Ya kan? Di sini. Nah, sebenarnya bukan trading forex doang, semua bisnis itu penting dong manage. Logikanya adalah di mana pemasukan dibanding pengeluaran itu harus lebih besar gitu kan dibanding pengeluaran. Iya dong. Kalau pemasukannya 500 juta, pengeluaran 200 juta baru untung. Iya. Nah, kalau kebalik nih, kalau pengeluaran lebih besar, pemasukan lebih kecil, rugi itu kan, bangkrut kita. Berarti di sini apa? Gimana caranya lo profit itu harus lebih besar gitu kan? Nah, dibandingkan dengan loss kita, gitu kan? Nah, ini disebut dengan money management. Oke, sekarang kita masuk ke ranah money management dalam bisnis trading forex ini seperti apa? Gimana? Otomatis di sini kita berhubungannya dengan volume transaksi, Mbak, atau sering disebut dengan lot. Iya, lot. Iya, betul kan? Nah, buat sahabat trader ngomongin money management sangat penting nggak? Penting sekali. Karena kalau kita trading tanpa money management itu bahaya, Mbak. Nanti akumulasi trading mingguan atau bulanan kita itu apa namanya tuh nggak ke-manage gitu loh, nggak teratur gitu kan, kadang profit, kadang loss atau misalkan kadang gimana gitu. Nah di sini kalau misalkan di Dimex sendiri kita punya hitung-hitungan, kita punya hitung-hitungan misalkan orang balance-nya itu masuk anggap $10.000. Atau setara di 100 juta ya kalau menggunakan fixed rate 10.000. Di mana 100 juta ini ketika misalkan melakukan bisnis trading, melakukan transaksi, itu ada lot yang harus digunakan, Mbak. Nah, di Dimex sendiri kan minimal transaksinya itu di 0,10 atau sama dengan $100 kan si penggunaan volume transaksinya. Nah, ketika yang 10.000 ini menggunakan 0,10 itu masih kebilang aman gitu loh, karena $100 dengan $10.000 berarti dia masih punya berapa? 99 juta lagi lah, 9.900 lagi kan untuk ketahanannya. Ketika harga emas misal naik dan turun yang gak sesuai dengan perkirakan dia, itu gak jadi masalah karena ketahanannya masih kuat. Nah, jadi kalau ngomongin money management, salah satunya yang harus kita atur adalah gini, di mana take profit itu harus lebih besar dibanding stop loss. Misal kita masuk nih ke market, di mana TP-nya itu misalkan nih buy USD 1950. TP-nya itu harus di atas misal 1 juta.
SL-nya itu harus di bawah 1 juta, Mbak. Atau misalkan 500.000. Itu baru manajemen yang baik. Bukan kebalik ya. Bukan SL-nya yang kita siap di 2 juta misal profitnya cuma 1 juta doang. Nah, itu yang bahaya. Biasanya kan orang kayak yang penting profit. Enggak, makanya pentingnya plan trading tuh di situ. Kita harus menghitung dulu nih. Menghitung dulu, oke nih profitnya 2 juta, ruginya 500.000. Ya udah, kalau misalnya udah sepaham, masuklah entry. Itu money manajemen. Jangan pakai lot besar, rugi besar tapi gak siap ya. Ini marah-marah sendiri. Biasanya kayak gitu sih kalau orang trader. Nah itu sih lot di kita. Berarti gitu lebih ke kita biar tahu juga bagaimana perhitungan untuk profit dan resiko yang kita ambil gitu ya. Biar jelas tahu, biar enak gitu. Oke, udah jelas mungkin ya Bapak Ibu Sobat Trader sana. Kita lanjut lagi ke pertanyaan kelima. Apakah ada strategi khusus atau saran dari Coach Religi untuk para trader di luar sana? Strategi khusus ya. Ini dalam artian ketika mereka masuk ke ranah bisnis trading forex. Mungkin kayak gini sih kalau misalkan ngomongin strategi, karena kan kalau bareng di Dimex sendiri itu udah enak banget menurut saya ya, bareng di Dimex. Ini benar-benar fakta ya teman-teman semuanya. Kenapa? Karena kan di sini kita sebagai layanan pusat edukasi tuh. Betul. Di Dimex itu pusat edukasi. Jadi kalau ngomongin strategi yang terpenting gini, kita pengen masuk dalam dunia trading, kita harus siap yang namanya itu untung sama rugi. Masuk dalam dunia bisnis maksudnya, untung sama rugi. Nah, berarti kan problemnya adalah gimana caranya kita harus mendapatkan keuntungan itu yang lebih besar dibanding dengan kerugian. Untuk mendapatkan itu adalah apa? Kita harus paham ilmunya, Mbak. Ilmu lagi, maksudnya saya benar-benar bawel. Jangan pernah masuk bisnis gitu kan, apalagi ke bisnis trading forex dengan impian kayak gue pengen kaya gitu kan, sekaya-kayanya tapi gak mau dengan prosesnya, gak mau dengan ilmunya. Itu bukan kaya, itu malah ngebuat diri kita bangkrut gitu kan. Hati-hati kalau misalnya kayak gitu. Jadi strategisnya khususnya adalah apa? Pahami dulu ilmunya, pahami dulu edukasinya. Jangan kata orang trading tuh mudah, trading tuh simple. Yaudah gue masuk atau kayak gimana? Ikut-ikutan. Itu salah. Tapi lebih kesiapkan. Apakah bisnis trading ini cocok dengan style saya? Itu pertama kan. Kalau misalkan cocok, karena kan trading tuh enaknya ada akun demo tuh. Iya betul. Akun pembelajaran. Nah, jadi kan kita bisa belajar dulu nih. Kita bisa mengetahui dulu kayak, kalau profit tuh kayak gini. Kalau misalkan SL tuh kayak gini gitu kan. Kalau misalkan kitanya udah tahu seperti itu, kita kan udah bisa menilai nih cara bisnis ini kayak gimana. Nah, setelah itu kita udah menilai, udah dong punya kesimpulan kayak, kayaknya gue cocok nih ikut bisnis trading forex. Kenapa? Karena saya udah tahu dasar-dasar ilmunya kayak gini. Saya juga udah tahu kalau misalkan kehilangan uangnya itu kayak gini loh di demo. Berarti di real juga gak bakalan gak bakalan lepas jauh seperti kayak gini. Nah, jadi kalau misalkan ditanyakan dengan strategi khususnya adalah apa? Belajar strategi khusus tuh. Belajar kan? Gitu ya Sobat Trader. Belajar, jangan hanya ngedengerin kata orang yang dimana orang untung nih kayak gimana. Itu kan orang yang bisa untung. Dia mungkin belajar udah lama. Kalau kita kan cuma ikut-ikutan doang dengan gak tahu ilmunya, bukan malah untung. Nanti ya buntung lah, siap-siap gitu kan. Mau untung malah jadi buntung ya. Belajar, Mbak. Jadi strategisnya adalah belajar dulu dan itu bisa didapatkan di mana ya di Dimex menurut saya juga ya kan. Balik lagi. Serius jawabannya mana? Di Dimex berjangka gitu kan. Itu sih belajar dulu, Mbak, strategi khususnya biar sesuai dengan keinginan kita. Itu ya berarti Sobat Trader, mungkin di sini pentingnya ilmu tuh itu ya. Biar kita tahu juga kayak gimana dan mungkin bisa dipelajari melalui akun demonya. Biar kita tahu bagaimana nih setelah mengetahui dari berbagai macam style tradingnya, kita tahu kita mau pakai yang mana nih itu. Betul. Iya, ngomongin style juga kan kalau di trading banyak, Mbak. Iya, kan? Style gimana tuh? Nih kalau trading gini, saya ngasih tahu. Kalau style di trading forex itu orang tuh ada 3 jenis style, kan? 3. Nah, di mana ini tipikal orang yang scalper, kalimatnya. Apa tuh? Scalper tuh jadi trading dengan waktu yang singkat atau yang cepat gitu kan. Mereka menggunakan time frame analisanya itu menit, Mbak. Dimulai dari M1, M5, M15 dan M30. Itu pertama. Itu. Yang kedua itu ada intraday. Intraday itu lebih ke ranah harian. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat kan. Itu intraday, jadi mereka udah punya hasilnya tuh. Itu biasanya menggunakan timernya itu dimulai dari daily, H4 sama 1. Nah, yang terakhir itu ada swing trader atau long term trading yang menggunakan jangka panjang tuh. Itu biasanya mereka menggunakan time frame monthly dan juga weekly sih kalau itu. Jadi kalau di Dimex kita kan intraday ya. Iya, kita setiap Senin clear posisi, Selasa clear posisi, Rabu clear posisi, Kamis dan juga Jumat terdapatlah akumulasi mingguan kalau bareng kita. Nah, itu tuh juga kita harus tanya diri kita sih. Nah, caranya gimana ngelihatnya? Background.
dia backgroundnya apa nih? Kalau seorang guru misal contoh kan, dia kan pasti harus ngajar dong dari pagi sampai sore misal. Iya. Bisa tradingnya kapan malam ya? Udah malam aja. Berarti apa? Intraday. Kalau misalkan yang pengusaha yang waktunya free gitu atau kayak gimana, itu bisa scalpingan juga. Nah itu sih banyak jenis trader juga harus dilihat. Info menarik juga nih dari Pak Regia tadi mengenai 3 style trader kita. Ya. Jadi bisa disesuaikan dengan backgroundnya. Bener. Oke, nah dari tadi kan berbicara mengenai DD-Max nih ya, mengenai DD-Max lah. Lalu DD-Max ini punya fasilitas apa aja Pak? Dan untuk trader pemula, apa yang bisa diberikan oleh DD-Max supaya bisa menjalankan bisnis trading forex ini dengan baik? Oke, berarti ini kalimatnya adalah perusahaan kita tuh mempunyai fasilitas apa aja sih Ya, gitu kan? fasilitas apa aja sih yang DD-Max berikan ini? Oke, di DD-Max itu banyak ya kalau ngomongin fasilitas. Cuman secara khususnya buat sahabat trader nih di luar sana juga, kita itu sebagai pusat edukasi bisnis trading forex, Mbak Firda. Pusat Jadi, edukasi ya. Iya, dan itu udah disahkan juga kan oleh JFX. Di sana kita sebagai best broker education terbaik gitu kan, keren banget. Di DD-Max alhamdulillah mendapatkan penghargaan. Nah berarti kalimatnya kalau ngomongin edukasi bagi siapapun, nah kan, bagi siapapun yang sekiranya pengen mempelajari bisnis trading, dimulai dari basic banget gitu kan, standar juga, itu bisa dipelajari bareng perusahaan kita, dan itu yang bisa diberikan terhadap para trader di luar sana, dimana mungkin para trader itu nggak mendapatkan fasilitas edukasi di broker lain. Nah kalau di kita itu dia bisa dapat Mbak ilmu-ilmunya gitu kan, online dan juga offline. Yang bikin kerennya, ya kan? Keren. Iya, dimana kalau misalkan offline kita kan suka ada ini pembelajaran room VVIP tuh. Nah, yang di setiap jam 2 siang kan. Nah, itu teman-teman bisa datang, dan juga ada live trading setiap Rabu sampai Jumat. Nah, itu kan jam 4 sama jam setengah berapa? 7 malam ya, setengah 7 malam. Jadi itu bisa datang aja, dan lebih kerennya lagi apa coba? Itu gratis. Wow, Ya kan? gratis. Iya, betul, itu gratis Bapak Ibu semuanya, gak perlu bayar apapun. Dan meskipun kayak belum jadi member di DD-Max, mereka bisa datang. Oh, jadi ketika live trading pun gak apa-apa, belum jadi member. Iya, biasanya kan orang kalau misalnya ngumpul kayak, kamu member ya? Kalau member ya udah sok masuk kan gitu ya. Nah, kalau di sini tuh enggak. Di sini tuh meskipun kasarnya nih si A misalkan di broker yang lain, tapi dia pengen belajar ke kita, itu boleh. Datang aja gitu loh. Datang aja, nanti kita discuss gitu. Cuman palingan gini, Mbak, yang membedakan antara member dan juga non-member di sisi lain fasilitasnya. Kalau edukasi itu kita gratis, free kan. Itu kita kasihin. Tapi kalau ngomongin fasilitas grup, nah itu baru yang beda. Ya bedanya adalah kalau yang member dia mendapatkan fasilitas grup dong. Iya dong. Kalau misalkan yang belum member ya dia cuma dapetin kayak live trading, webinar Zoom gratisnya yang kayak gitu ya, pembelajaran yang sering kita buka lah. Buat umum itu boleh diikutin. Nah, di mana fasilitas grup ini dihususnya untuk member, Mbak. Nah, jadi orang-orang kalau misalkan dia udah punya akun di DD-Max gitu ya, akun real khususnya, itu nanti berhak mendapatkan fasilitas grupnya. Ada apa aja? Nah, ini salah satunya itu yang mungkin ngehit juga, ada Privat Teknik 3MA. Di situ ada kayak grup diskusinya sama ada grup signalnya. Nah, jadi yang membuat enak di DD-Max itu adalah apa? Member itu hanya cukup memfollow saja signal yang diberikan oleh mentor atau tim analisis dari DD-Max gitu kan. Meskipun mereka kayak awam, ya kalau mereka udah bisa cara transaksi kan tinggal follow doang kan. Nah, misalkan arahnya buy, ya udah klik buy. Arahnya sell, ya udah klik sell. Dan biasanya kayak gitu. Jadi itu yang kedua, ada grup official juga di DD-Max. Itu DD-Max Education Center namanya. Jadi itu juga sama, ada grup discuss, sama ada grup signal, sama yang terakhir tuh ada grup batch 6 di DD-Max Education batch 6. Grup itu edukasinya ya. Edukasinya itu grup pembelajarannya, dan balik lagi itu semua dikemas hanya bisa didapatkan untuk member aja. Kalau itu di grupnya. Tapi kalau kayak yang tadi saya bilang ya, live trading lah, webinar on Zoom lah, atau apapun itu bisa didapetin buat semuanya sih gitu. Jadi proses DD-Max banyak banget lah, lengkap banget lah gitu ya. Apalagi Mbak Firda yang mau ditanya proses DD-Max-nya? Tadi kan baru mengenai edukasi dan signal mungkin ya. Ada lagi nggak kelebihan dari DD-Max gitu? Mungkin ini ya, apa nama itu, kayak contoh WD kita, penarikan dana ya. Karena kan itu bagian yang penting. Penting banget itu. Cuma kita profit banyak tapi gak bisa DWD ya. Itu jangan sampai, berarti scam dong kalau misalnya kayak gitu. Nah, salah satu kelebihannya adalah di mana WD kita itu terbilang cepat, Mbak. Jadi kalau misalnya orang yang membutuhkan dana, lagi urgent, kebetulan dia lagi profit juga misal nih di akun kitanya, dan dia pengen melakukan transaksi penarikan, itu diproses tuh 5 sampai 10 menit doang, Mbak.
Cepet juga ya. Cepet juga gitu kan. Itu di luar dari ada trouble apapun ya. Cuma sejauh ini 5-15 menit itu aman-aman aja dan langsung masuk ke nomor rekening yang didaftarkan. Nah, jadi itu aman. Di sisi lain WD support member sih di DMAX tuh. Support member kita kan 24 jam. Ngerti gak? Paham. Berarti nanti kalau misalkan sobat trader yang jadi member di DMAX jam 12 malam mau nelpon coach religi boleh ya? Boleh dong, boleh banget. Karena kan coachnya banyak nih, coachnya banyak, trading analisnya juga banyak. Itu tinggal dihubungin aja gitu. Berarti jangan khawatir ya sobat trader kalau misalkan kita kebingungan ini gimana bisa langsung diskusi ke salah satu coach ataupun semua coach yang ada di DMAX. Betul banget. Gitu. Atau lebih enak tuh kayak ngobrol aja di grup di grupnya kan, diskusinya kayak saya kena plotting nih di sini gitu kan, dan itu nanti bakal gak usah khawatir, bakal banyak kok yang ngejawab gitu kan. Oh di harga berapa kayak gimana, oh yaudah kita buatin plannya. Jadi gak dibiarin gitu loh barang di DMAX tuh. Kebanyakan kan kalau yang saya tahu nih denger curhatan beberapa member yang baru masuk juga kan, jadi sama si broker yang lain lah ya gitu kan, dibiarin mbak. Kena plotting, dia nanya, ditelepon susah gitu kan. Ini serius, ditelepon susah, ditanyain alasan dia gak tahu, terus malah diketemuin dianya malah gak, jadi malah ngehindar, paham gak? Okay. Nah itu kan takut kan? Iya dong. Sedangkan yang masuk tuh adalah awam, kebayang gak? Awam mereka tuh gak tahu, mereka tuh gak tahu harus kayak gimana. Makanya waktu itu saya juga pernah ketemu, dia nanya kalau di DMAX gimana sistemnya, kalau misalnya saya nelpon malam boleh nggak, kalau misalnya saya bertanya boleh nggak, ini sistem suggestnya kayak gitulah intinya dia nanya. Ya saya jawab, kita support member 24 jam berapapun, selagi bapaknya emang ada yang mau ditanyakan itu boleh-boleh aja pak, karena kita discuss dan kita bakal selalu stay gitu loh, gak bakal kemana-mana, tinggal datang aja ke kantor gitu kan, bisa discuss bareng. Itu sih support member, WD, edukasi, grup fasilitas signal itu semuanya bisa didapatkan buat sahabat trader semuanya. Berarti dapat disimpulkan ini di DMAX ini cocok buat para pemula ataupun yang udah expert ya, karena kita memberikan fasilitas edukasi dan juga grup-grup signal yang bisa didapatkan oleh sobat trader semuanya. Iya, gitu. betul. Selain itu mungkin kita tadi WD-nya terbilang cepat juga 5-10 menit dan support member 24 jam. Gitu, oke. Mungkin tadi udah beberapa pertanyaan yang udah kita diskusikan sama Coach Religi. Ada yang mau disampaikan dulu Coach? Mungkin buat semuanya nih sahabat trader yang lagi nonton gitu kan di DMAX official, khususnya di acara DMAX Talks ini, bahwasannya itu balik lagi ya. Mungkin dari saya ketika sahabat trader pengen memulai bisnis trading gitu kan, tentunya tolong harus ada beberapa yang harus disiapkan. Salah satunya adalah modal, ya kan? Karena trading tanpa modal itu gak bisa kan. Tapi modal aja kan maksudnya kayak udah mah modalnya gak siap dan dia gak mau jadi itu sangat bahaya banget. Pertama modal. Yang keduanya adalah psikologis dalam memasuki ranah bisnis ini. Yang ketiganya adalah harus mau berjuang dalam hal apa? Pembelajarannya. Karena untuk menjadi seorang trader gitu kan, ini butuh proses dan ini butuh waktu. Tapi kalau misalkan kita udah dapat di dalamnya gitu kan, udah ngerasain, percayalah, bisnis trading itu bakalan menjadi salah satu solusi buat kita semua dalam hal finansial sih kalau menurut saya. Karena kan untuk mendapatkan profitnya itu ya benar-benar mudah, bisa dilakukan dimanapun dan juga kapanpun. Yang terpenting kita punya strategi khusus dan itu harus kita benar-benar kayak nelaah diri kita. Kita cocoknya menggunakan pakaian apa nih dan seperti apa. Jadi itu ya buat sahabat trader. Gak perlu terburu-buru, karena kita punya akun demo juga dan juga yang lainnya. Yang terpenting apa? Ada niatan dulu aja. Yes. Jadi itu penting ya. Penting banget Bu Firda. Oke. Dari tadi kita mungkin di sini apa banyak pelajaran dan pemahaman baru yang bisa didapatkan ataupun disimpulkan sama sahabat trader di luar sana. Dan jangan pernah menyerah untuk terus evaluasi hasil tradingnya. Jangan lelah pokoknya untuk jangan lelah buat evaluasi hasil tradingnya. Betul. Itu. Oke, saya Firda dan saya Relizi. Kami pamit undur diri. See you next on video. Dah.